Itu masalahnya. Lanjutan kita adalah tentang, kalau tak salah ya, adalah kaifiyah at-tayammum, ya, tentang kaifiatnya, tata cara tayammum. Betul ya? Ya. Yang pertama, alal mutayammim, ya. Bagi orang yang bertayamum, an yuqaddim an-niyah. Yang pertama, dia mempersiapkan niatnya. Dan ini mirip sebagaimana pembahasannya dalam fiqh wudu. Setelah berniat, tsumma yusammillahu ta'ala, kemudian dia menyebut asma Allah, bismillah, ya, ketika dia mulai bertayamum. Wa yadribu biyadihi as-sa'id at-tahir, kemudian dia menepuk, ya, untuk mencari debu yang baik. Pokok cari ya, di mana. Wa yamsahu biha wajhahu, dan dia mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan tangannya, ila ar-rizqaini, sampai kedua siku, ya. Walam yarud fi dzalika as-sah wala asrah, dan tidak ada riwayat dalam pembahasan ini yang paling sahih dan paling sharih. Dalam bahasa ilmu fikih itu ada yang sahih, ada yang sharih. Sahih itu jalurnya sehat, nggak ada kecacatan riwayat. Sharih itu perintahnya eksplisit, jelas, direct. Jadi perintahnya itu jelas bagaimana melakukannya, ya. Nah, di dalam bab tayamum ini, hadis yang paling sahih dan sharih adalah hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ini dalil yang paling kuat, ya. Tentang apa? Tentang waktu itu, ya, belum tersosialisasinya ayat tayamum ini, ya. Gimana terjadinya waktu itu, ya? Nah, ternyata kisahnya tentang waktu itu, kata Ammar, ajnabtu, saya terjunub, falam usib alma, tapi aku nggak ketemu air. Ayat tayamum belum menyeluruhnya paham para sahabat. Nah, ternyata apa yang dilakukan Ammar, fata'ammaktu fis sa'id, maka aku guling-guling di tanah. Nah, jadi Ammar tuh guling-guling, Pak. Dia junub kan, mandi tak ada air, akhirnya mandi pakai debu. Fata'ammaktu. Ya, kalau dalam pembahasan fikih bab tayamum pasti yang dimunculkan hadis Ammar ini yang jadi dalil inti. Ya, akhirnya apa? Ya cemong-cemong lah sama pasir badannya. Habis ya Ammar. Ya, lapor kemudian ke Nabi kan, fadzakartu lin nabi, ya, fadzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika aku lapor kepada Nabi, beliau bersabda, innama kana yakfika hakadha. Ammar, kau tuh cukup begini tayamum, ngapain kau berguling-guling, ya, kalau bahasa kita lah. Ya, kalau bahasa Melayu terjemahan aja, ngapa kau berguling-guling? Bukan begitu, ya, innama yakfika, ya, maka dicontohkan oleh Nabi hakadha. Begini ya, wa daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kafahi al-ard. Nabi ambil, ya, mungkin Nabi ambil ke bawah, Nabi tepuk tangannya, ya, wa nafakha fihima, Nabi tiup. Ya, jadi intinya ketika tayamum tuh boleh ditiup, boleh dikebas, atau begini. Ya. Kenapa? Wala ya'affiru bihi wajah, supaya tidak menyakiti wajah, karena dia debu kasarnya enggak boleh ikut. Hanya debu halusnya saja. Ya. Nah, oleh karena itu tayamum itu intinya bukan membuat muka itu penuh dengan debu, tidak. Dia hanya yang penting ada syarat untuk diusap, bukan dibasuh. Ya, tapi diusap.
Makanya kadang kita ketika bicara tayamum bicara debu yang inti. Debu yang inti, ini nggak bisa, ini nggak ada debu. Jangan mempersulit. Fikih itu mempermudah, Pak. Jangan membuat orang jadi susah malah. Harus debu yang inti, debu yang begini, debu yang ini. Jadi saking cari-cari. Padahal debu pun, kalaupun inti nggak dipakai semua, disuruh tiup. Tandanya supaya yang inti jangan ikut. Ya itu. Kemudian ya Nabi tiup, summa masaha bihima, kemudian beliau mengusap dengannya wajahahu wa kafaihi, wajahnya dan kedua tangan. Kaf. Nah, kaf ini dalam bahasa Arab lebih familiar tuh kedua telapak. Kafun bahasa Arabnya. Kalau tangan itu bahasa Arabnya yadun, yad, bi aidikum. Makanya perkara tayamum ini ada dua khilafiyah. Yang pertama cukup di telapak tangan saja. Yang kedua ila rizqaini, sampai kedua siku. Mana yang benar? Dua-duanya benar, tergantung kondisional. Kenapa begitu? Ibu-ibu tayamum di pesawat, kalau sampai siku nampak aurat, dosa. Ya kan? Ini hadisnya dari Amr. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat kata-katanya, Nabi mengusap wajahnya, ya. Ya, wajahnya ini begini. Ya. Kemudian wakafaihi, dan kedua telapak tangannya. Makanya ini di mazhab Hambali kebanyakan mereka ya cuma telapak tangan. Ini aja. Ya. Udah gitu aja. Yang penting syaratnya ya debu halus sudah selesai. Ya. Wa fi lafdin akhar. Nah, dalam lafaz yang lain, inna makana yakfika an tadriba bi kafaika biturab. Aman, kamu tidak perlu berguling-guling. Cukup bagi kamu untuk menempelkan kedua tanganmu, kedua telapak tanganmu di tanah. Tsumma tanfakhu fihima, kemudian kamu tiup. Tsumma tamsah bihima wajhaka. Kemudian engkau usap, ya, engkau usap wajah kamu ila ar-rizqaini, sampai kedua siku. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Daruqutni. Jadi ada banyak riwayat, Pak. Ya, yang di riwayat lafaz Imam riwayat Daruqutni itu sampai kedua siku. Ya. Wa fi hadzal hadis, kalau berujuk pada hadis ini, al-iktifa bi darbatin wahidatin, cukup dengan satu kali usapan. Mohon maaf, satu kali ambil. Kalau di hadis ini, karena nggak ada Nabi bilang ambil lagi, nggak ada di hadis ini. Secara direknya begitu, ya. Wal iktisaru fil mashil yadaini 'ala al-kaffaini. Yang paling ringan adalah membasuh tangan, ya, dengan kedua telapak tangan. Wa anna minas sunnah, dan di antara sunnah liman tayammama, kepada orang yang tayamum biturab, dengan debu, an yanfudha yadaihi, dia tepukkan kedua tangannya, atau dia tepukkan, atau dia tiupkan agar tidak menyakiti wajah. Jadi kalau ada kerikil-kerikil kasar, nanti saya skincare ibu-ibu, jalan wajahnya. Jadi tetap ditiup. Lihat, ini bukan inti debu, berarti debu kasar nggak boleh ikut. Syarat debu halus. Kalau syariat saja Nabi sudah suruh tiup, berarti bukan inti harus debu yang kasar, jelas. Nah, kalau sudah Nabi kasih rule begitu, kita jangan memberatkan Nabi. Itu debunya nggak ini, ada nggak itu debu harus yang jelas. Yang jelas aja suruh tiup. Ya, jangan mempersulit ini. Nah, berarti versi tayamum, ya, yang sampai dengan apa? Sampai dengan siku seperti itu, berarti dibuka, ya. Kita buka, Bapak pakai apa-apa ya dibuka sementara. Nah, ketika kita tepuk, kalau darbatan wahidah, dengan satu kali tepukan udah begini aja. Ya, kita jatuhkan oleh
dikebaskan, boleh antara satu aja ditiup. Saya tiup sudah satu ya, kita basuh wajah kita usap. Ya kalau yang satu tepukan langsung, ya, jadi dia langsung saja, nah gini, pakai sini, naik ke atas tapi bagian sini. Jadi ada 2-3 bagian ya, begini, pas naik ke atas pakai yang ini. Nah di sini juga gitu, berarti satu aja, nggak mesti diambil lagi, ya, nah, seperti itu. Kalau yang sampai 2 telapak tangan saja ya sama, begitu. Tapi di dalam hadis ini bidorbatin wahidatin, satu kali ngambil. Namun ada riwayat lain, ya, dan ada pendapat fuqaha yang lain, setiap wajah dan ketika tangan kita ambil lagi debunya, ya. Dan mayoritas dari mazhab Syafi'i begitu, jadi 2 kali ambil, ya. Dan di sini terlihat ada keluasan, kelonggaran, tidak ada yang saklek, ya, tidak ada yang saklek. Nanti saya kasih tahu kenapa ada keringanan ketika kita tahu ilmu fikih, dan Nabi mempraktikkan itu, nggak mempersulit umatnya, tidak, ya. Nah, tapi kalau yang mau ambil berarti 2 kali ambil, ya, berarti tiup wajah, tiup lagi telapak tangan, ya. Kalau mau telapak tangan hanya gini aja, udah, gini, gitu, ya, selesai. Kenapa atas aja nggak bawah? Karena debu yang ini kan mau dipakai sebelah. Ya sama juga ketika kita yang telapak tangan, kita begini sampai sini aja. Kenapa yang ini enggak? Ini kan mau pakai sebelah nanti. Ini ada debunya, ya. Jadi cukup begini aja. Nah, gini sampai sini. Ininya akan tadi dipakai kan, sudah diusap. Jadi seperti itu ya, ya. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat, lebih hati-hati sampai ke siku. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, terkhusus para wanita, hadis tentang ya wakafaihi, 2 telapak tangan boleh juga diaplikasikan demi keamanan, menjaga agar tidak jatuh kepada dosa yang lain. Gara-gara kita ingin maksimal sampai siku, akhirnya aurat ibu terbuka di depan orang. Buka aurat di depan orang, dilihat laki-laki, kira-kira dosa tidak? Dosa. Yang dosa yang lihat atau yang pamer? Belum tentu lah kami dosa. Kalau kami tengok pertama kan tidak tengok lagi, nggak dosa. Rezeki, coba, Allah. Tapi kalau tengok kedua, itu azab itu. Ya, makanya jangan dibuka-buka. Ya, kadang-kadang kata Ustaz Latif, kami ini kuat, tapi yang buka-buka ini menggoda kami, jadi kami tak kuat. Begitu ya. Nah ya. Oke, gampang aja tayamum sebenarnya. Dan ya jangan menggunakan debu inti, tapi debu inti dijatuhkan, ditoskan, dikebaskan atau ditiupkan, ya. Mayubahu bihi tayamum, apa yang dibolehkan untuk tayamum? Ya, sini jelaskan at-tayammum badalun minal wudu'i wal ghusli inda adamil ma'. Tayamum itu adalah pengganti dari wudu dan mandi ketika tidak ketersediaan air. Fayubahu bihi mayubahu bihi ma, maka boleh dilakukan apapun, ya, sebagaimana 2 tadi penggantinya dia lakukan. Apa saja? Minas salat, wa massal mushaf, pegang mushaf, wa ghairuhuma, ya, dan yang tadi yang lain-lainnya. Wala yashtaritu li sihhatihi dukhulil waqti, dan tidak ada ya ketika tayamum harus memang mutlak masuk waktu. Tayamum itu tidak sah kalau tidak masuk waktu sholat. Lantas bagaimana kalau orang yang tayamum dia mau baca Quran tapi gak ada air? Kan gak usah nunggu waktu sholat, ya. Wal mutayammim an yusalli bit tayammum al wahid ma syaa minal faraid wan nawafil. Dan orang yang bertayamum silakan dia tayamum 1 kali untuk dia lakukan apa saja sholat wajib ataupun sholat sunnah, ya. Fahukmuhu kahukmil wudu, hukumnya sama seperti wudu, ya. Walaupun banyak fuqaha yang membedakan. Kalau tayamum itu hanya boleh untuk 1 sholat saja, ya. Maka kalau dia jama', ya, tayamum hanya, dan mayoritas mazhab Syafi'i juga seperti itu. Maka setelah dia sholat yang pertama dia harus tayamum kembali, ya.
Nah, khulasa ringkasan dari para ulama, begitulah memang yang lebih afdol satu tayamum untuk satu sholat lil faraid, untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah boleh, ya boleh. Akhirnya ini jadi khilafiyah, yang ulama yang mengatakan tayamum bolehlah lebih dari satu sholat. Kalau yang sunnah boleh, kenapa yang wajib tak boleh? Kan sama-sama sholat, rukun syaratnya sama. Nah itu ya. Nah, jadi ada kelonggaran. Ya, maka saya minta Bapak Ibu ketika bepergian, safar, umrah, ada orang yang berpegang dengan pendapat yang lain dan ada dalilnya, jangan disalahkan, menghormatilah, menghormati. Ya, saya pernah dalam satu posisi, ya pergi umrah, saya yang bimbing jamaah bertemu rombongan lain dan rombongan yang lain itu ketua MUI berbeda. Kalau saya mengarahkan sholat di pesawat, kalau beliau nggak boleh sholat pesawat jamaahnya, tapi sholatnya ketika tiba di Jeddah, di Mekah, di Jeddah, kemudian sampai di sana diqadha semua. Apakah kami berkelahi? Ngopi kami. Ya udah Pak Kiai, itu pendapat antum nggak apa-apa, intinya orang ini sholat, kan gitu kan? Yang penting sampai semuanya sholat. Ya, lihatlah kepada tujuan. Ya, karena ada beberapa teknikal yang berbeda melakukannya, Nabi pun membolehkan. Ya, Nabi membolehkan. Nanti kita bahas nih. Ya. Nah contohnya, nah ini pada bab pembatal tayamum. Di sini disebutkan tayamum itu bisa batal dengan apa yang membatalkan wudu. Pokoknya apa-apa membatalkan wudu ya, itu pipis, BAB, tidur, ya, kentut, ya, itu semua yang membatalkan wudu, ya sama seperti membatalkan tayamum, ya. Kama yang qiduhu wujudul ma'i liman faqadahu. Tapi ada tambahan, ya, orang yang tayamum tidak sah lagi dia tayamum ketika dia setelah tayamum dia melihat air. Tayamumnya nggak bisa dipakai. Gak ada air dia tayamum. Pas dia mau sholat kawannya bilang, depan situ ada. Tayamumnya batal. Kenapa? Wujudul ma. Ya, adanya air, maka debunya tidak bisa jadi variabel. Kenapa? Ketika selama ada air, debu tidak dipakai. Itu hukumnya. Ya, dalilnya apa? Al-Qur'an. Falam tajidu fatayammamu. Kalau kamu tidak temukan air, maka bertayamumlah. Tidak temukan air, maka bertayamumlah. Lantas kalau kita tayamum, kita menemukan air, bagaimana? Ustaz, orang yang sakit, babnya lain. Orang yang sakit lain. Tadi kita sedang bicara yang bagi orang yang tidak ketemu air. Yang sakit lain lagi. Ya, itu ada hadisnya khusus dari Rasulullah langsung. Ya, jadi batalnya ketika ada air, awil kudrah, atau kemampuan alal istimalihi, dia untuk menggunakan air. Ada orang yang ada air tapi nggak boleh kena air, sakit kulit, apa namanya sakit kulit itu? Eksem, sama lagi herpes, apa herpes itu boleh nggak kena air? Gatal-gatal kan? Biduran, saya salah lagi, biduan lagi kayak biduran, ya. Gak boleh kan kalau kena air tambah menjalar kan tambah. Itu boleh. Tapi ketika dia tayamum, tiba-tiba muncul al-qudrah alal istimalihi. Dia punya bentolnya, bidurannya hilang hari ketiga. Tapi dia tetap tayamum, gak boleh karena dia sudah bisa menggunakan air. Maka tayamumnya tidak sah lagi, batal. Bisa gitu ya? Nah, kenapa? Kita harus pahami bahwa tayamum ini sifatnya memang doruriyah, sesuatu kedaruratan. Ya, liman ajaza'an. Tetapi idza shalla bitayammumi, kalau seseorang selesai sholat dengan tayamum, setelah selesai sholat wajadal ma, dia jumpa air, ya, maka ya setelah dia selesai la tajibu alaihi i'adah. Dalam kitab fikih sunnah tidak wajib diulang kembali. Ya, wa in kana al-waqtu baqiyan, walaupun waktu sholat masih ada.
Habis selesai sholat, doa udah, kita duduk, tiba-tiba ada air. Ulang tidak? Tidak. Karena ba'dal faragh, setelah selesai. Ya. Tetapi kalau sebelum waktunya, ya, sebelum sholatnya, maka boleh. Nah, ini dalilnya mana? Nah. Fa'an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengatakan kharaja rajulani fi safar. Nah, lihat ini betapa dahsyatnya kelonggaran Nabi. Dua orang pria melakukan perjalanan. Fa hadaratis shalah, maka waktu salat masuk, walaisa ma'ahuma ma'un. Mereka berdua enggak ada air, enggak jumpa air. Fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya. Akhirnya mereka tayamum berdua dengan debu yang baik dan mereka berdua sholat. Selesai sholat, thumma wajadal ma' fil waqt. Ya. Maka di masih waktu sholatnya ada, ya, waktu sholatnya masih ada, ketemu air, masih ada sisa waktu sholat. Misalnya dia sholat zuhur, habis sholat masih ada jam 2 lah gitu ya. Ketemu air, fa'ada ahaduhuma al-wudu was shalah. Yang satu ini kata Abu Sa'id, dia ulang balik. Dia wudu dengan air, dia sholat kembali. Walam ya'ud al-akhar. Tapi yang satu lagi tidak, udah cukuplah, nggak usah diulang. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya jelas. Kemudian mereka berdua datang bertemu Rasulullah. Ya. Fadzakara lahu dzalik. Dua teman ini cerita kepada Nabi tentang perkara tersebut. Faqala lil ladzi lam yu'id. Maka Nabi berkata kepada yang tidak ulang salat. Apa Nabi bilang? As-sabta sunnah wa ajza'atka salatu. Kamu sudah mengamalkan sunnah, jalan sunnah, dan sholat kamu berpahala. Mudah-mudahan berpahala, kata Nabi. Wa qala lil ladzi tawadda'a ada. Yang satu lagi nunggu jawaban, yang udah ulang sholat nih. Ya kan, udah ulang sholat, dia sudah ketemu air, dia ulang lagi. Kata Nabi apa? Laka ajru marratain. Kamu dapat 2 pahala. Jadi yang mana yang sah? Yang mana? Dua-duanya. Kenapa Nabi itu visioner? Yang penting tujuan sholat tertunaikan. Nggak mau Nabi merepotkan. Yang kau salah kau ulang, atau kau berlebih kau tobat. Assalamualaikum. Tidak. Oh, air nggak di sini. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau saya, udah yang gampang aja, nggak usah ulang. As-sabta sunnah. Nah, yang kedua dapat 2 kali pahala. Kenapa? Karena sholat yang kedua berarti sedekah buat dia. Sama kayak kita udah sholat, tiba-tiba ada kawan kita telat, sendirian lagi dia bilang, temani saya lah. Saya udah sholat berjamaah, boleh nggak kita nemani dia sholat berdua? Boleh, tapi yang keduanya sedekah. Lihat, saya pengen begini Bapak Ibu. Kita nih kadang-kadang kalau sudah saklek sama pendapat, nyalain orang. Yang ini benar, yang itu nggak benar. Lama ya. Saya ngisi pengajian, pendapat saya ini benar, pendapat Ustadz itu nggak benar. Nggak boleh begitu lah. Kalau punya dalil, kita adu dalil dulu lah. Adu dalil dulu kalau mau. Kalau mentor, dalilnya ada, sama-sama pegang, ya udah, berarti namanya itu khilafiyah yang mu'tabar, saling inilah. Jangan nyesatkan orang. Lihat bagaimana keluasan Nabi. Ini penting sekali Pak untuk keluasan wawasan fikih kita. Ya, Nabi tak salahkan. Berarti dua-duanya yang penting orang ini sholat. Sama tentang kisah sholat di Bani Quraidah dulu pernah saya sampaikan. Bikin kan? Yang ada yang sholat di perjalanan jamak, tapi ada yang sholatnya qadha sampai Bani Quraidah. Dua-duanya Nabi tanya, gak masalah. Makanya jangan ada masalah lagi Bapak Ibu. Ustaz, saya di perjalanan, saya mau sholat jamak takhir. Tapi katanya Ustaz ini, kalau jamak takhir zuhur asar, di waktu asar zuhur dulu dikerjakannya, baru asar. Tapi Ustaz itu, ulama itu bilang asar dulu, karena kita di waktu asar, zuhurnya utangnya bayar kemudian. Yang ini salah, yang ini sesat, nggak boleh. Kalau saya ditanya begitu, dua-duanya sah. Yang penting kamu tidak melupakan sholat. Karena dua-duanya ada koridornya, walaupun saya condong urutan.
Kalau Bapak Ibu jamaah takhir atau qadha, ya, karena saya punya beberapa dalil, ya, Nabi pernah di perang Khandaq tidak sempat sholat asar sampai matahari terbenam. Hadisnya Bukhari 598. Lantas Umar yang bilang, ya Rasulullah, hampir aja maghrib, aku hampir tak sempat sholat karena sibuk dengan perang orang kafir kan. Kata Nabi apa? Udah maghrib nih. Wallahi ma sholaituha. Umar, kau sudah sholat? Iya, hampir maghrib tadi saya sempat kejar asar. Kenapa? Wudunya Umar masih ada. Nabi wudunya batal. Sahabat yang lain perang belum sholat. Kata Nabi, aku belum sholat juga. Oh iya, kami juga belum sholat. Jadi yang sholat cuma Umar sendiri karena dia jaga wudu di perang itu. Akhirnya azan maghrib. Setelah azan maghrib, ya, kata Umar, Nabi dan para sahabat sholat asar dulu yang tadi utang. Selesai sholat asar, qadha, ya, baru beliau memimpin sholat maghrib. Nah, inilah dalilnya, berarti yang terlebih dahulu urutannya. Saya berpegang yang itu. Tapi kalau ada orang yang melakukan sebaliknya, dia maghrib dulu, habis itu selesai maghrib dia berdiri qadha asar. Sebenarnya nggak masalah loh. Apa yang mau dimasalahin? Yang masalah tuh udah tak sholat, tak qadha, tak paham, itulah yang kita kelasa. Iya kan? Ya Pak, kalau saya modelnya begini Pak, saya ya agak ini ya, agak memberikan saran dan kritik, ya, termasuk buat teman-teman asatidz juga lah. Jangan saklek pada pendapat ilmu fikih itu luas. Kalau kau masuk makin dalam, makin luas Pak. Makanya teman-teman yang expert sampai doktoralnya itu ilmu fikih dan hukum, semakin tenggelam masuk kok hanya semuanya boleh. Karena kelonggarannya, kita sudah punya perangkatnya. Ya. Oke. Sudah selesai tadi pembahasan dua orang tersebut. Ya. Kisah tadi dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ya, hadisnya tadi ya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Amma idza wajadal ma, ya. Adapun kalau dia menjumpai air wa qadara ala istimalihi ba'da dukhuli fi shalah, ya, dia mampu menggunakan air dan dia bertemu air setelah dia masuk waktu sholat, tapi atau dia hendak akan sholat tapi dia belum sholat, fa inna wudu'ahu yantaqid, maka wudunya itu bisa terbatalkan, tayamumnya bisa terbatalkan, ya. Wa yajibu alaihi tathhir bil ma, maka dia harus bersuci dengan air karena udah masuk waktu sholat tapi dia belum sholat, air ketemu kan belum sholat, ada air, ya udah. Kenapa? Karena Islam nggak mau mempersulit. Kalau dia sudah tayamum nggak ketemu air, udah tayamum sholat, setelah itu jumpa air, ya itu barulah, itu namanya skenario takdir, ya. Nggak mesti ulang sebenarnya karena takutnya mempersulit dia. Nyari air aja udah sulit, nggak ketemu, gitu ya. Kita menggunakan debu, jadi seperti itu. Hadisnya apa tentang pendapat tadi? Dari Abu Dzar, ya, yang pernah dibahas di sebelumnya. Nah kemudian wa idza tayammamal junub wal haid. Nah, ini juga penting. Kalau yang bertayamum adalah orang yang junub gak jumpa air, atau orang yang haid, ya, haid selesai haid mau sholat tapi nggak ketemu air di perjalanan ataupun tidak di perjalanan, lisababin minal asbabil mubihah li tayammum wa shalla, ya, dengan sebab-sebab yang dibolehkan tadi dia bertayamum untuk sholat, ya, wala tajibu alaihi i'adatis shalah, maka dia tidak perlu ulang sholatnya kalau setelah sholat dia jumpai air. Tetapi wajibu alaihil ghusl, tapi dia wajib tetap mandi mata qadara alal istimalil ma, kapan dia jumpa air. Nah, tadi pertanyaan yang 2 pekan sebelumnya, Pak Aryono, atau bukan? Kalau seseorang sudah sholat, misalnya dia perjalanan, ya, nggak ketemu air, lagi lagi kemarau, kemudian dia tayamum. Ya, dia tayamum, dia sholat subuh, udah terus. Tiba-tiba jam 10 di perjalanan berikutnya ketemu air. Dia junub tadi, ya,
Tapi dia sudah sholat dengan tayamum, udah junub, dia tetap harus mandi. Kenapa? Ya, karena junubnya yang tadi bisa dihilangkan dengan tayamum hanya untuk memperboleh sholatnya. Makanya kan niat tayamum kan listibahatil lisolah, gitu kan? Aku niat bertayamum agar aku boleh melaksanakan sholat, kan gitu. Ya, jadi tetap ya udah. Tadi ada air jam 10, udah tayamum tadi subuh. Ya, tayamum itu untuk apa? Untuk boleh salat subuh. Ketemu air setelah itu ya mandi tetap, sempurnakan, hilangkan junubnya dengan air. Ya, nah seperti itu. Hadisnya dari siapa? Dari Imran bin Husayn radhiyallahu anhu, ya. Tentang siapa? Tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binnas. Nabi pernah, hadisnya Bukhari ini ya. Nabi pernah sholat memimpin orang-orang. Falamma infatala min sholati, setelah Nabi selesai dari sholatnya berpaling, idzan huwa birajulin mu'tazilin. Tiba-tiba ada satu orang tersempal sendiri, nggak sholat. Ya. Kemudian Nabi bilang, di sini kamu nggak sholat? Iya. Ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qaum. Kenapa nggak sholat sama kami tadi? Apa nggak sholat? Kata dia, asobani janabah. Aku junub Nabi. Wala ajidu ma, tapi nggak jumpa air. Udah cari mungkin airnya habis gitu ya. Nggak ada air lagi ya Rasulullah. Akhirnya apa? Dia sendiri aja nggak sholat, macam terkucilkan. Ya, kata Nabi, alaika bis'id fa innahu yakfik. Fulan, cukup kamu pakai debu saja kalau nggak ada air. Waktu sholat udah masuk, nggak ada air udah dicari-cari. Wudu, mohon maaf, tayamum aja dengan debu cukup buat kamu kemudian sholat. Ya, oke. Akhirnya dia tahu bahwa itu selesai tayamum. Nah ternyata bergulir waktu mungkin airnya mulai muncul ya, kalau ada sumur kering atau paceklik atau di kondisi kemudian annahum ba'da an wajadul ma, ya, setelah semua ada air, Nabi minta air, ambilkan air, ya. Maka Nabi berikan kepada fulan sini. Tadi kamu yang enggak sholat kan, sudah sholat, sudah tayamum, udah. Nah ini ada air, sekarang kamu mandi ya. Setelah itu beberapa waktu ada air. Maka Nabi bilang apa? Ya, idhab, pergilah kamu, fa'afriku alaika, udah guyur badanmu untuk kamu mandi. Ternyata apa? Sholatnya tadi sudah, tapi mandinya tetap Nabi kasih air. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Bisa dipahami? Nah, ya. Nah, ini tentang itu. Yang berikutnya, masih ada waktu kan? Tentang pensyariatan mengusap luka ya atau di atas perban. Ya. Nah, sini ada penjelasan yusra'ul mashu 'alal jabirah wa nahwiha bima yartabitu bil 'adu al-marid. Dibolehkan mengusap bagian luka di atasnya dengan perban apabila seseorang terikat bagian tubuhnya dengan suatu keluhan sakit. Ya, ada hadis yang meriwayatkan itu wahiyya in kanat dhaifah, walaupun hadisnya agak lemah. Illa analaha turuqan yasuddu ba'daha ba'dha. Tapi ada jalur lain yang memperkuat syawahid daripada hadis ini. Ya. Maka sehingga karena ada syawahidnya wa taj'alaha salihatan lil istidlal biha 'alal masyru'iyyah. Karena ada penguat syawahid, hadis lemah ini jadi kuat untuk jadi dalil tentang apa? Bolehnya mengusap bagian luka yang ditutupi perban ketika tidak boleh kena air. Ya, mengusap. Ya. Hadisnya wa min hadhil hadis haditsu Jabir. Hadisnya dari Jabir, ya, tentang seseorang yang dia terkena batu dalam perang. Ya, kemudian dia dengan para sahabat itu sedang bermalam dalam perjalanan pulang perang. Nabi gak ikut, Nabi di Madinah. Kemudian dia fahtalama, mimpi di malam itu. Dan dia tanya, hal yajiduli rukhsatan litayamum, apakah saya boleh tayamum? Temannya bilang apa waktu itu? Gak boleh.
kok harus mandi? Padahal kepalanya bocor, kena batu. Akhirnya apa? Faghsala wa mata, dia mandi dan meninggal. Meninggal dia. Sampai ke Madinah, Nabi agak marah. Nabi marah. Wajar nggak marah kehilangan nyawa orang? Wajar lah. Rasulullah marah di nyawa. Maka Nabi bilang, ya, ala sa'alu, kenapa tidak bertanya, wahai yang kalian tadi jawab sama teman kamu? Tanya kepada yang lebih alim di antara kalian. Fa inna ma syifa'ul ayyi as-su'al, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Jangan sembarang jawab, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Nabi marah. Inna makana yakfihi, Nabi jelaskan, sesungguhnya cukup dari bagi dia an yatayammama, untuk bertayamum. Ya, cukup dia tayamum saja. Ya, wa ya'sir aw yas'ab ala jurhihi, kemudian dia usap di bagian lukanya. Ya, tsumma yamsahu alaihi, ya, kemudian mana bagian lukanya cuma diusap, wa yaksil, barulah dibasuh seluruh badannya ketika junub. Jadi kata Nabi, yang tepat itu ketika dia terluka, yang pertama begini kronologinya, bersihkan dulu darahnya, ya, dilap-lap dengan kain, setelah itu tutupi dengan perban. Ya, pilihannya bisa dia bertayamum, ya, atau kalau ada air dia gunakan air, tapi di bagian luka yang diperban jangan disiram air, cukup diusap saja, sehingga apa? Air tidak masuk ke daerah-daerah fatal itu, sehingga nyawanya masih terjaga. Ya, yang selainnya, ya, kalau ada air yang seluruh tubuh lain boleh dibasuh, tapi yang luka itu namanya al-mashu alal jabira, kamu cukup mengusap di atas perban luka itu saja. Ya, ini hadisnya terkenal, kita sudah bahas. Karena kekurangan ilmu fikih, ternyata para sahabat pernah memudaratkan satu nyawa, dan ini jadi pelajaran buat kita semua. Berarti kira-kira penting nggak belajar ilmu fikih? Pentingnya kalau kita bilang begini, tidak belajar fikih bisa bikin orang mati. Betul juga kan? Ya, ini terjadi kan? Ya kan? Kalau nggak belajar fikih bisa bikin orang mati. Ya. Nah itu ya. Nah hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, ya, Ibnu Majah, Daruqutni, ya, yang disahihkan Ibnu Sakka, ya. Begitu juga hadis ini dari jalur Ibnu Umar memperbolehkan untuk mengusap apa-apa yang tersisa. Begitu ya. Terakhir, kapan orang luka itu boleh mengusap? Ya. Dan itu wajib, Pak. Kalau orang yang luka ketika dia mandi atau wudu wajib diusap, nggak boleh di skip. Ya udah, saya bagian ini aja saya basahi, yang luka saya diamkan, nggak boleh, harus diusap, wajib. Ya, dalam kitab fikih sunnah disebut hukmul mashu alal jabirah al wujub, mengusap bagian luka yang diperban wajib, jadi nggak boleh ditinggalkan, karena dia kan bagian wajib terbasuh kan. Tapi nggak boleh kan? Ya, tapi harus diusap. Kalau nggak bisa dibasuh, diusap itu namanya. Nggak boleh ditinggalkan. Ya, walaupun di atas perbannya. Kan kalau kotor gimana? Ya, sebelum pakai perban kan udah kita bersihkan tadi. Ya kan? Udah kita bersihkan darahnya, dikasih. Ya. Manbihi jarohatun, siapa saja yang harus mengusap ini? Yang memiliki luka atau patah. Lukanya luka menganga atau patah kaki. Ya. Wa aradal wudu awil ghusl, dan dia ingin wudu atau dia ingin mandi. Tetapi dia tidak bisa membasuh bagiannya, ya, bagian yang tadi. Maka dia fa in khafa darar bin ghuslil addu al marid, dan dia khawatir kalau terkena air akan memudaratkan bagian itu. Kena debu nggak boleh juga kan, nanti infeksi. Ya, takutnya. Ya. Wa in tarattaba ala ghuslihi huduth marad aw ziyadatu alam, apabila dia mandi atau kena air atau dipaksakan bisa menambah kejadian sakitnya atau menambah rasa perihnya.
Ya, wa takhiru syifa, atau mengakhirkan, bikin lambat kesembuhannya. Ya, intaqala farduhu ilal masjidil adu al-marid, maka tidak usah dibasuh lagi, berpindahlah kewajiban menjadi mengusap saja, tapi tetap wajib diusap, ya. Nah itu. Nah kemudian kalau lukanya itu masih diperban, ya, kapan mengusap itu tidak boleh dalam syariat. Di sini disebut, ya terakhir, yubtilul mashu alal jabira, batalnya hukum boleh mengusap kapan? Ketika perbannya dibuka. Nah, jadi kalau perbannya dibuka udah nggak boleh lagi berarti. Ya, berarti harus bersihkan di perban ulang baru boleh mengusap kembali. Ya, nah, intinya adalah bahwasanya dalam syariat tidak ada satupun ingin mempersulit. Ilmu fikih kita pelajari bisa jadi solusi di kadang-kadang keadaan terjepit, keadaan darurat. Inilah pentingnya ilmu fikih. Kalau nggak darurat, saya rasa ilmu nggak usah dalam ilmu fikih, itu normal-normal saja. Ilmu fikih itu berguna saat-saat seperti ini yang unpredictable, yang tidak bisa kita prediksi. Baik, selesai tayang. Pertanyaan? Silakan. Sama junub. Apanya? Niatnya sama. Ya, listibahatil li sholat. Aku niat bertayamum untuk aku boleh sholat. Jadi konteksnya sebenarnya bukan menghilangkan hadas kecil, hadas besar, sama aja dia. Baik junub, BAB, BAK sama. Listibahatil li sholat. Ya, aku berniat bertayamum. Kalau Arabnya kan ada yang bikin lawa itu tayamum listibahatil li sholat. Ya, aku berniat tayamum untuk supaya aku boleh melaksanakan sholat. Ya, jadi sama saja. Begitu. Ada lagi? Ya, silakan. Monggo, WP. Iya. Itu perbedaan pendapat kalangan ulama. Ya. Kalau yang katanya tolak bala diperbolehkan untuk membalikkan, ya. Tapi kalau nggak membalikkan, ya dia pakai dalil akli juga. Kenapa? Dia kan lagi minta. Masa minta ditolak lagi? Nah, mana-mana boleh lah. Terserahlah boleh. Ya. Tapi memang kunut ini kondisionalnya jelas. Kenapa ada kunut tambahan? Ada kejadian apa? Jangan ujuk-ujuk. Nah, tiba-tiba kunut jamaah nggak paham. Ya. Jadi yang normal-normal aja lah, biasa-biasa aja. Kalau ada tambahan, biasanya saya kalau ada tambahan misalnya, Bapak Ibu tadi malam di Gaza ada kejadian, kita minta kunut khusus untuk warga Gaza, gitu ya. Nah itu baru kita sampaikan. Nah, kunut-kunut seperti tadi itu mungkin ketika waktu COVID itu. Allahumma dafa'an al-bala wal waba wal fasya wal mihad wa zalazin wal mihad, gitu ya. Biasanya dalam keadaan kalau menghindari satu bahaya. Sekarang apakah lagi ada ini? Ada berita-berita ini? Tidak ada kan? Silakan Pak. Boleh. Kalau dalam mayoritas kebanyakan ulama tidak perlu. Tapi kalau dalam perspektif turunan mazhab Syafi'i yang harus selalu kunut subuh, memang harus bisa. Dalam perspektif mazhab Syafi'i yang melazimkan kunut setiap subuh. Ya. Oh. Ya. Dia punya gambarnya kayak air sama gitu. Ya, kalau saya tadi ada dua pendapat itu, ada dua kelonggaran. Nah, kalau pandangan saya nggak usah.
usah, nggak masalah gitu ya. Karena ya itu sebagian turunan dari madzhab Syafi'i yang harus lazimkan kunut setiap subuh. Kalau Syafi'i. Sementara apakah dia bagian dari rukun atau yang hal yang hilang yang wajib gitu ya? Maka pendapat kedua ya nggak perlu. Karena juga nggak semua kita, ada juga yang nggak kunut subuh kan? Iya gitu ya. Maka sebenarnya tidak kunut subuh sudah tidak membuat sholat kita hilang insya Allah. Ya, kalau yang biasa melaksanakan kunut, silakan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kecuali sujud sahwi tak ada sebab. Ya, boleh. Kalau dia menganggap kunut itu rangkaian yang selalu ada di subuh saya, maka kalau saya kehilangan rasanya ada yang kurang, boleh dia melengkapinya dengan susah, nggak ada masalah. Ya, karena saya lihat juga di Al-Azhar ada juga yang tak kunut, ada, dan itu biasa. Udah nggak zamannya lagi kita bermasalah soal itu ya Pak ya. Nah, nggak masalah gitu. Masalahnya jangan sujud sahwi sendiri ketika imam tidak sujud sahwi. Nah, itu masalahnya. Saya biasa kunut, pergi dia umroh. Sampai di sana imamnya mana ada yang kunut? Nggak ada yang kunut Mekah Madinah. Akhirnya dia sujud sahwi sendiri. Ya. Nggak bisa ini. Jangan. Atau dia kunut sendiri di belakang. Wah, ini terlalu betul. Iya. Yang jadi imamnya langsung Allahu Akbar sendiri kunut. Ini namanya yukhaliful imam, sholat tapi menyelisih imam, batal sholat. Jadi ikuti aja lah, gitu ya. Ya. Begitu ya. Kalau saya pribadi ya termasuk masalah kunut subuh ini ada kelonggaran banyak. Kalau menurut saya ada kelonggaran, gitu ya. Ada nggak terlalu masalah dan saklek, gitu ya. Ya, jadi jangan sujud sahwi sendiri atau kunut sendiri saat imam tak kunut. Kalau bapak ibu umroh ya udah nggak kunut nggak apa-apa, sah sholatnya, sah insya Allah. Iya, belum ketemu kan riwayatnya orang nggak kunut sholatnya nggak sah. Pernah dengar pendapat itu? Nggak ada kan? Jadi ngapain kunut sendiri? Gitu. Oke? Nah, cukup? Yuk, udah lapar ibu-ibu. Aku tahu udah lapar. Baik ya, kemarin ada yang ke kantor musafir ya, daftarin anaknya. Ya. Bilang Ustaz, ada yang datang nih gitu ya. Mudah-mudahan bisa berangkat bersama-sama 11 April. Yang belum ada duit, mudah-mudahan diluaskan rezekinya. Ya, saya juga nggak ada duit, tapi berangkat rezekinya kan. Maksudnya bukan nggak cukup duit sebenarnya, tapi karena saya petugas mengabdi sambil ibadah, gitu ya. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Running Jar. Running. Running bentar ya. Oh, nggak boleh makan lah. Nggak boleh makan. Oke. Kalau untuk malam Daftarin siapa? Iya.